Ada seneng nih saham-saham tidur. Iya, ya ampun. Tidur. Cuma kapan dia mau naik kan kita nggak tahu. Iya. Belum ada indikasi nih. Belum ada apa-apa. Tuh sepi-sepi aja. Watchlistnya nanti Senin semua pada ini, Ci. Saham semua watchlistnya. Iya. Oke, ini kayak masih sulit ya dideteksi karena benar-benar udah hampir nggak ada transaksi dan aku rasa sih teman-teman kalau walaupun ada spike nggak dianjurkan untuk masuk dulu kalau sahamnya ARB di 50 terutama. Nanti kalau biasanya kita lihat dulu kalau dia 50-nya pecah dimakan orang dengan volume besar, kemudian makannya kelihatan lebih agresif ke kanan lah ya, ngambil kanan. Nah baru biasanya aku makan tuh sekitar 53 gitu. Jadi kalau gagal masih ada stop loss di 50. Kalau yang benar-benar lagi tidur begini agak riskan, nanti malah nyangkut. Terus kalau amit-amit sampai itu company fundamentalnya nggak membaik, nanti takutnya ada suspensi atau apa, nanti uangnya ketahan. Ci Juli, apakah ada indikator untuk filter saham yang lagi SW yang ada spike besar? SW apa sih? Sideways kan? Oh, sideways, ya ampun. Aku lagi mikir apa ya SW ya. Kita ada screenernya, cuma ya begitu yang saya bilang ya, kalau screener secara daily, cuma screener ini nggak bisa ya live, jadi maksudnya kapanpun mau dipakai itu nggak bisa. Dan setahu saya dimanapun, platform apapun, aplikasi apapun, nggak ada screener frequency analyzer yang secara live gitu, real time. Jadi jam trading gitu ya, terus dia ngasih akses terus, itu nggak ada, karena datanya itu sangat berat banget. Jadi biasanya kalau dari Wisdom and Invest itu nyediain screenernya adalah end of day. Itu ada 2 time frame-nya, yaitu yang daily sama yang 5 menit. Tapi tetap nggak menjadi sinyal untuk entry exit ya, tidak menjadi keputusan untuk beli atau jual. Kita tetap harus analisa dan berdasarkan teknikal, bukan cuma hanya karena dia ada spike lalu kita entry gitu. Mungkin kalau untuk yang indikator untuk saham yang sideways ada spike besar, itu kan di tempat kamu juga pas closing ya. Kalau misalnya teman-teman juga bisa ngecek, sebenarnya ada tips ya, ada di TradingView itu kadang ada tiba-tiba ada satu, tapi tetap volumenya nggak bisa, ya bisa juga dia sideways, tapi biasa itu udah ambilnya dari volume. Tiba-tiba volumenya besar, itu akan masuk ke saham dengan volume terbesar. Nah itu mungkin bisa ngebantu lihat dari sana. Kalau spike volume kita juga ada, dan itu memang bisa dicek secara real time. Kalau itu kita bisa request manual. Kalau itu cuma yang frekuensi analyzer ini doang yang nggak kita request secara manual karena datanya berat. Kalau cuma volume sih bisa. Oke, ini banyak banget yang nanyain friend. Indikator friend analyzer, frequent analyzer di TV ada ke? Indikator Nggak friend ada. Di TV nggak ada. Oke, Kalau saya sih nggak ada ya. Kalau friend itu gimana Jul itunya? Friend. Kalau friend harusnya nanya sama cerita nih, kayaknya lebih tahu. Friend, dia nanya ininya, indikatornya. Kakinya ya. Iya, kirain mau nanya frequent kemana gitu. Iya, friend itu sekarang ngikutin Mora deh. Kalau Mora naik banyak, friendnya baru naik. Nah terus, tapi kemarin tutupnya jelek sih, 93 itu tutupnya jelek. Friend itu nanti datang nggak diundang, pulang nggak diantar, jadi nggak tahu, tiba-tiba jalan aja. Iya. Jadi story-nya masih panjang ya Ci ya sebenarnya ya. Terutama kalau lihat dari dia punya laporan keuangan kan udah mulai bagus. Jadi mungkin juga nanti FA-nya jadi bagus ya Ci fundamennya ya. Story-nya tuh udah jadi public secret since 2 years ago, apa setahun yang lalu deh, sejak rame di platform Clubhouse. Jadi semua orang tuh udah tahu gitu. Jadi udah nggak ada surprise. Mau ini IPO orang udah expect sebenarnya. Mau laporan keuangannya udah membaik, udah tahu gitu kan, udah sering dibahas di Clubhouse kan sebenarnya. Cuman ya makanya jadi sahamnya juga serba tidak
prediksi, ntar tiba-tiba lihat aja dia bisa satu hari spike dengan volume besar gitu kan, harganya naik banyak, besoknya turun sideways, ntar naik lagi dikit ya, kayak gini agak unpredictable kalau buat aku sekarang, friend. Walaupun secara story pasti sudah tidak diragukan lagi menarik ya, apalagi dengan listing yang murah, karena begitu murahnya naik berapa persen, otomatis itu akan mensupport valuasinya friend juga gitu menjadi lebih tinggi. Tapi ya gitu deh, mungkin bisa tunggu kejutan-kejutan berikutnya yang tidak akan kita sangka-sangka. Moga-moga sih gerakannya udah di atas 100 terus ya, Ci ya. Iya, ini kayaknya masih sideways ya, jadi memang trading range antara range-nya masih segini. Kalau mau spec buy ya area-area support aja gitu ya, lebih risikonya lebih rendah ya, Ci ya. Iya, kalau mau nunggu, kalau nggak mau nunggu mungkin spekulasi kalau breakout kali, Jo. Break di atas cepet dengan volume besar ya, itu baru bisa ada pergerakan kelihatan nih, karena nih masih akan bergerak di trading range doang, bolak-balik di sini. Terus kalau itu yang mau nanya untuk member bisa WA, di situ kayaknya ada kontaknya deh, ada IG-nya, mungkin tanya di IG-nya juga. Ya langsung ke admin aja ya, karena saya nggak pegang sih soalnya yang begitu. Iya. Cars kan katanya harga terbang dulu. Apakah masih bagus? Kalau secara spek tuh gimana ya? Cars. Kebiasaannya suka begini nih. Kalau udah naik, udah tinggi, baru nanya ini masih bisa entry enggak? Iya. Kemarin waktu hari Kamis ya. Kamis kan aku ada di Clubhouse, ada juga yang nanyain Cars. Kalau menurut aku sih kalau yang belum punya lebih baik nunggu, karena sama udah nunggu pullback lah ya, karena ini naiknya udah tinggi banget. Iya. Aku sih nggak berani sih. Udah nggak nyaranin sih, kan? Risknya udah gede gitu. Iya, nanti kalau mau ikutan waktu di awal-awal kan dia sempet tuh pullback 67. Terus ini sempet harusnya ikutan itu ya, Ci ya. Iya. Soalnya kalau saham-saham begini naik kenceng tanpa diiringin story atau berita, itu mesti agak hati-hati juga, karena pengalaman kayak dulu banget tuh PSKT kan sempat naik kenceng banget, cuman beritanya kan belum keluar kan, ke pending kebetulan marketnya habis itu koreksi. Nah begitu koreksi ada yang nggak sabar buang barang, jualan ya udah harganya turun gitu. Ya aku khawatirin cuman gitu. Kalau misalnya nih saham udah naik, kita ada 700 apa 800 saham dan tiap hari kita bisa ada ide baru, jadi nggak usah kayak mesti beli saham yang ini ya, tunggu aja. Kalau ada pullback ya mungkin boleh di consider, tapi kalau nggak ada pullback cari aja yang lain, kayak masih banyak saham tidur yang nanti berpotensi naik deh. Nanti aja ya, tunggu dari rekomendasi dari ITC atau di CLC, nanti kita akan publish. Ada satu saham tidur yang lagi aku incar, nanti aku kabarin kalau sudah berhasil ngebreak di 50. Ini tadi kayak ada raise hand deh, Pak Awing ya. Pak Awing silakan Pak, kalau mau nanya di unmute. Yang cerita Ci Yuli. Dari penjelasan Ci Yuli kan frekuensi analisa ini kan untuk saham sideways sama zombie, bukan untuk entry dan exit. Yang ketiga saya lihat sih dia nggak peduli itu laporan keuangannya rugi atau profit. Pasti, karena ini kan teknikal Pak. Nah, yang saya tanyakan ini kan kalau dia nggak ada entry, nggak ada exit, nah untuk seperti tadi dicontohkan saham Raja dan saya ambil lagi saham Bumi yang lagi naik terus. Nah ini mau di harga berapa kan itu juga di frekuensi analisis ini nggak diketahui gitu loh. Jadi kita sendiri yang harus entry, yang harus exit atau mau exit up. Benar. Nah itu gimana sih untuk menentukan itu? Ini memang cuman ngebantu ya Pak, jadi nggak bisa dipakai 100% pakai indikator ini, karena ini kan cuman hanya
kayak kita nih perang, nggak, senjatanya nggak cuma satu, ini salah satu senjata yang diperbantukan, tapi tetap kita yang harus pakai indikator lain yang memang kita udah biasa pakai dan keampuhannya udah terbukti nih. Misalnya Pak Awing biasa filter pakai fundamental, ya udah Bapak cek dulu fundamentalnya, Bapak serak nih, terus Bapak baru bisa lihat, oh ini kayaknya ada spike, jadi nih potensi boleh diperhatikan lebih detail, maksudnya benar-benar dipantau ketat nih. Kalau sampai tiba-tiba ada volume besar, ada yang beli gede dan harganya mulai ada pergerakan, nah itu baru dipakai untuk beli gitu Pak, kira-kira. Jadi nggak bisa kayak pakai ini doang, nggak bisa. Terus mesti ngerti taktikal juga, jadi biar lebih ngebantu. Ya saya setuju sih cerita, cuman tadi si Yuli bilang untuk MA moving average, si Yuli agak sedikit nyimpang lah kalau saya lihat sih. Itu kan moving average kan kita bisa setting MA 5, 20 atau 14, 20, 50, 100 atau 200. Nah itu kan sebagai indikator. Saya sih cuma ada pakai 4, MA, MACD, Bollinger Band, sama Ichimoku. Nah itu saya kombinasi gitu loh. Nah untuk saham bumi sendiri sih saya masih sama saham Dewa itu saya masih hold. Iya benar. Karena saya juga perhitungkan itu masih bisa naik. Benar. Iya itu kalau memang indikator yang udah Bapak biasa pakai, memang udah nyaman dan keampuhannya atau sering cocoknya, udah pakai itu aja Pak. Udah lebih, karena pengalaman aku kadang kalau kita nyoba-nyoba yang lain, ternyata kita udah coba, ternyata banyak nggak cocoknya, banyak gagalnya, kita udah prediksi pakai ini, ternyata kenyataannya nggak sesuai, berarti ya itu bukan buat kita gitu, mungkin buat orang lain itu mereka cocok gitu loh Pak. Nah kalau yang buat MA, Yuli mau tambahin nggak? Nih Yuli kayaknya ada problemnya sama internetnya. Nah bisa, nah iya. Yang MA dulu mau nambahin. Iya. Tes. Ya, oke. Aduh sorry Ci, keputus. Aku langsung ganti internetnya dipakai yang lain. Pantesan. Iya, tadi dia nanya mengenai yang MA ya, Pak Awing ya? Iya. Yang boleh diulang tadi pertanyaannya gimana? Tadi kan Yuli kan bilang Yuli kayaknya pakai MA itu nggak stuck gitu loh. Kalau saya lihat kan ini kan MA ini juga bisa dipakai. Saya sih biasa pakai MA 5, 20, 50, 100 sama 200. Itu juga bisa dijadiin patokan itu kapan dia mau kapan kita mau entry, kapan kita mau exit gitu loh. Bukan saya nggak serak Pak. Saya pakai MA. Cuma maksud saya semua indikator itu ada kekurangan dan kelebihan. Jadi moving average itu, nih ya langsung saya contohin aja di TradingView, saya ada pakai moving average. Biasanya saya pakai itu moving average 20 aja sih standarnya. Atau mau pakai moving average 5 juga boleh, silakan, karena setiap orang kan punya settingan beda-beda. Benar. Nah di settingan saya ini, sebentar ya, tadi visibility. Kalau lagi sideways, jadi moving average ini itu dia penggunaannya kan untuk saat uptrend, karena dia adalah indikatornya lagging, indikator lambat, dan biasanya dia lebih kepake banget kalau di uptrend. Jadi contoh kalau lagi di atas MA20 ya dia bagus, tapi kalau lagi sideways dia akan memberikan sinyal-sinyal yang false, karena kalau kita gunain MA ini sebetulnya nggak perlu banyak Pak. Tadi Bapak bilang pakai moving average, Bollinger, Ichimoku, dan itu semua adalah indikator, sebetulnya indikator lagging. Dan kita sebetulnya kalau lagi trading, kita hanya perlu satu indikator lagging, satu indikator leading. Jadi misalnya moving average, terus kita satu lagi pakai RSI atau stochastic. Karena dua-dua itu punya sifat yang berbeda. Kalau Bapak pakai pakai Ichimoku, keduanya punya sifat yang sama. Jadi sebenarnya sia-sia pakai keduanya itu.